Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Balai Gisau. Video kali ini berisi mengenai rangkuman materi mata pelajaran Bahasa Indonesia Bab 3 Teks Anekdot kelas 10 semester 1 untuk tingkat SMK, SMA, MA sederajat. A. Pengertian teks anekdot. Anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Isi anekdot adalah sindiran dan kritikan terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. B. Fungsi teks anekdot. Fungsi komunikasi teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. C. Struktur teks anekdot. Anekdot memiliki struktur teks yang membedakan dengan teks lainnya. Struktur teks anekdot adalah abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. 1. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. 2. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. 3. Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. 4. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. 5. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak ada. Contoh teks anekdot beserta strukturnya. Aksi maling tertangkap CCTV. Isi: seorang warga melapor kemalingan. Struktur abstraksi. Pelapor: Pak, saya kemalingan. Polisi: kemalingan apa? Pelapor: mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak. Struktur orientasi. Polisi: kemalingan kok beruntung? Pelapor: iya, Pak, saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi: sudah minta izin malingnya untuk merekam. Struktur krisis. Pelapor: belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi: itu ilegal, Anda saya tangkap. Struktur reaksi. Pelapor: hanya bisa pasrah tak berdaya. Struktur koda. D. Ciri kebahasaan teks anekdot. Seperti juga teks lainnya, anekdot memiliki fitur kebahasaan yang khas sebagai berikut. 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. 2. Menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. 3. Menggunakan konjungsi, kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. 4. Menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. 5. Menggunakan kalimat-kalimat seru atau imperatif. Khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk drama atau dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Contoh analisis kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh, maaf, saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Unsur kebahasaan. 1. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimat. Puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. 2. Kalimat retoris. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? 3. Penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya, hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. 4. Menggunakan kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. 5. Penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa.
6. Menggunakan kalimat seru. Oh, maaf. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Tekan like jika Anda suka, tekan dislike jika Anda tidak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.